Bu, Nih, apa? Iya, iya, mangga. informasi yang Ibu dapat, Aep ini berada di lokasi eksekusi atau berada di lokasi sebagaimana kesaksian dia yang di jalan cuma melihat. Berada di lokasi eksekusi yang namanya AF. AF Wah, jangan bohong. AF pakai masker warna hitam. Kala itu ya pakai jaket. Itu. oh, Ya. Jadi salah satu kuncinya Pak, saya mohon dari Kapolda ini AF harus ditangkap lebih dulu. Ya, tanpa bisa ditemui nama siapa-siapa. Ya, itu jadi benar-benar dites kejujurannya si AF. Ini orang ini karena AF ada di lokasi di tempat itu. Tugas AF atas perintah yang namanya Bapak Rudiana. Ya, jadi oh, banyak. Dia Bu, melakukan tugas-tugasnya ada nih. AF seperti ini dan seperti ini itu ada, Pak. Jadi ya, itu AF yang berarti pertama dulu. Baru berarti Melmel ya. Linda ada di tempat. Temannya Linda juga ada di tempat ya. Ketika pembuangannya, tapi mereka tidak menyaksikan eksekusi itu. Yang menyaksikan eksekusi itu ada berapa ya? 11 orang ya, laki-laki semua itu. Ya. Itu ya guys, dari apa obrolannya Bu Widya dengan Pak Tony, pengacaranya si Peggy. Ngeri juga ya ternyata skenario-skenario yang sudah diberikan sama ini para aparat itu. Ngeri ya. Coba kita telaah lagi, coba kita semakin waspada lagi, jangan sampai terjadi pada kalian, keluarga. Berhati-hatilah. Oke, sampai di sini pemberitahuan. Berhati-hatilah. Apa? Iya, iya, mangga. informasi yang Ibu dapat, Aep ini berada di lokasi eksekusi atau berada di lokasi sebagaimana kesaksian dia yang di jalan cuma melihat. Berada di lokasi eksekusi yang namanya AF. AF Wah, jangan bohong. AF pakai masker warna hitam. Kala itu ya pakai jaket. Itu. oh, Ya. Jadi salah satu kuncinya Pak, saya mohon dari Kapolda ini AF harus ditangkap lebih dulu. Ya, tanpa bisa ditemui nama siapa-siapa. Ya, itu jadi benar-benar dites kejujurannya si AF. Ini orang ini karena AF ada di lokasi di tempat itu. Tugas AF atas perintah yang namanya Bapak Rudiana. Ya, jadi oh, banyak. Dia Bu, melakukan tugas-tugasnya ada nih. AF seperti ini dan seperti ini itu ada, Pak. Jadi ya, itu AF yang berarti pertama dulu. Baru berarti Melmel ya. Linda ada di tempat. Temannya Linda juga ada di tempat ya. Ketika pembuangannya, tapi mereka tidak menyaksikan eksekusi itu. Yang menyaksikan eksekusi itu ada berapa ya? 11 orang ya, laki-laki semua itu. Ya. Jadi Wah, memang berencana ini. berarti kalau tadi Ibu bilang Aep ini dikasih tugas sama Rudiana, Iya. berarti skenarionya Pak Rudiana tahu dong. Pak Rudiana skenarionya. Skenario ini Pak Oh, Rudiana dan kawan-kawan, makanya jangan jangan sampai Bapak kecetus nama-nama yang saya ucapkan ke Bapak ya. Ya, intinya dari Rudiana, di meja Rudiana ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang namanya penjemputan waktu itu kan ini sebuah pertanyaan juga karena eksekusi itu bukan di jembatan layang Pak, di tempat rumah tinggal seorang pejabat ya, kita ingat rumah tinggal ya, rumah tinggal, jadi Pak, seperti menarik itu. ini. Menarik ini Bu Widya. Kalau ternyata lokasi eksekusinya itu bukan di belakang showroom di lapangan itu ya, di rumah tinggal ya, Iya, berarti
semua yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang katanya dalam dakwaan itu ya dihabisi di belakang showroom ya, mulai dari jalan sampai ke belakang showroom ya, ke lahan kosong, berarti nggak bener dong itu dakwaan. Nggak benar. Jadi begini Pak, itu Vina itu diajak, dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Tapi Vina dibawa ke rumah. Rumah itu tempat tongkrongan-tongkrongan yang namanya para geng motor itu. Nah kemudian ya pokoknya dilakukan lah semuanya pada bergilir. Nanti ada salah satu yang telepon Bapak Rudiana. Bapak Rudiana datang. Hmm. Bapak Rudiana datang, Pak. Ketika itu. Terus? Nah itu, jadi ya bagaimana lah cara membuangnya Vina ini ke sini gitu. Oh jadi Itu kan Rudiana datang setelah dieksekusi setelah korban itu. diskusi, ya betul. Ya. Lalu Jangan bilang kalau para siapa yang mengeksekusi itu siapa saja Bu? Kalau ya ada berdasarkan itu sebenarnya nggak sengaja sih Pak ya, karena pada melakukan itu Vina itu nggak sengaja tutup matanya terbuka, jadi mengenali orang itu. Jadi diambillah di sekitar situ dipukul gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak ada niat. Sebenarnya mereka tuh mau bikin pelajaran aja buat yang namanya Vina. Gitu tadinya niatnya. Seperti itu. Jadi terlanjur. Kalau ke Siapa? Eki? Yang mana? Kalau ke Eki? Iya, Si itu. Eki. Ya kalau ke Eki ada niat nggak untuk dihabisi? Enggak, itu semuanya refleks Pak. Jadi kalang kabut mereka setelah Eki. Pina belakangan ya, Pina belakangan meninggalnya. Tapi Eki lebih dulu. Kayak Oke. gitu. Nah, Begini. lebih bukan matinya ya Pak, yang dipukulin lebih dulu sama ya apa namanya Vina, yang menyaksikan kan Eki. Nah Eki kena pukul juga akhirnya di situ. Nah untuk selanjutnya hanya Vina saja yang dibawa, tapi jenazah Eki tidak diperlihatkan. Itu yang membuat saya curiga. Ya jenazah Vina aja yang di situ, tapi Eki nggak diperlihatkan. Seperti itu pada saat pengangkatan ya kan, dia apakah itu pingsan, apakah itu dia itu udah langsung nggak ada gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti motifnya apa ini Bu? Kalau informasi entah benar atau tidak ya ini ya, kita disclaimer Bu ya. Saya sebagai pengacara itu harus mengedepankan asas Hati-hati. praduga tak bersalah ya Bu ya. Sehingga saya mengatakan begini, informasi ini bisa benar bisa tidak, kan itu Bu ya. Nah, Iya. informasi yang seperti ini yang bisa benar bisa tidak ini ya, kalau kemudian Pak Rudiana itu tadi dikatakan bahwa tahu skenario-nya karena tadi ngasih tugas ke AF, lalu apa motifnya kalau seorang Rudiana itu seorang ayahnya kan Bu ya, lalu kok tiba-tiba Ayah tiri ya, ayah tirinya ya. iya, motivasinya tuh apa? Motifnya tuh. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan di situ kita, motivasi Pak Rudiani apa gitu kan, diawali dari masalah narkoba itu ya Pak ya. Jadi seperti itu diawali semuanya dari narkoba ya Pak. Itu yang saya tahunya itu berjarak hanya beberapa bulan dari penangkapan narkoba itu. Iya, yang di Pelabuhan Cirebon itu. Betul. Seperti itu. Nah, salah satunya kunci yaitu cuman AF satu ditangkap ini AF. Dia selalu diiniin ya, selalu memberikan keterangan palsu. Nah, CCTV, ya masih ada satu lagi yang ketinggalan loh Pak. CCTV jangan sampai hari ini diminta ya CCTV yang di Indomar itu yang 2016. Kejadian dari jam dan jamnya. Masih ada, kita masih bisa memperkuat ya, melihat pada saat motor itu kan nggak sendiri, dia kan naruh kejadian pada saat di depan SMP itu tentang keributannya. Nah, jadi di situ itu ada petunjuk pertama Pak melalui CCTV Indomar. Ya. Iya.
Di situ aja. Ya, ya mudah-mudahan sih Bapak Kapolda ya mendengar ini ya sebagai masukan. Begini ya, dulu Polda Jawa Barat ini membuka hotline pada saat Peggy Setiawan ditangkap, kemudian menghapus 2 DPO-nya ya, kemudian membuka hotline, artinya meminta masukan masyarakat. Tapi berbagai masukan masyarakat, netizen ya, itu kan sepertinya tidak dihiraukan. Saya melihatnya penyidik lebih getol mencari alat bukti tambahan guna meyakinkan Peggy Setiawan kuli bangunan adalah pelakunya. Nah, Ya, sekarang setelah bebas ya, maka tidak ada lagi ya yang menjadi yang disidik, tidak ada lagi karena Peggy Setiawan sudah bebas. Berarti DPO ini ya mas ibarat gelas masih kosong. Nah, sekarang saatnya penyidik ya dalam hal ini melalui Bapak Kapolda menerima masukan-masukan netizen, termasuk masukan-masukan yang betul. disampaikan Ibu Widya ini. Kan gitu. Pertama Harusnya gini ya, ada sahabat Pak Tony, saya potong dulu sebentar. Pertama juga ada teman kita yang namanya Biorka ya di sini. Orang-orang ini kalau memang Kapolda ya istilahnya menerima masukan dari netizen ya, mengamati netizen-netizen ini ya, itu sebenarnya bagus. Karena apa? Salah satu teman kita Biorka itu dia akan melalui ya caranya, diantaranya CCTV bisa menampilkan, nah seperti itu. Ya apa salahnya Bapak Kapolda Jawa Barat itu ya menerima masukan seluruh netizen ini gitu, ya, dilihat. dan harus karena tidak ada alasan karena Peggy Setiawan udah bebas, berarti kan Bapak Kapolda lakukan penyelidikan mulai dari nol ya. Iya Karena betul. begini, kenapa sih saya katakan Bapak Kapolda ini harus menyelidiki dari nol? Berdasarkan BAP Rudiana yang saya dapat waktu tahun Betul. 2016, Iya. Bapak Rudiana ini mengamankan 7 pelaku ya berdasarkan informasi dari AF ya, itu tanpa adanya alat bukti, tanpa adanya bukti-bukti bahwa 7 orang itu melakukan tindak pidana, belum dilaporkan ke polisi, belum melalui penyelidikan, belum melalui penyidikan. Dalam KUHAP ya, dalam KUHAP ya, hukum KUHAP, kalau menangkap orang tersebut ya, penyidik atau polisi harus mempunyai 2 alat bukti. Ada bukti permulaan di mana orang tersebut melakukan tindak pidana, kecuali tertangkap tangan. Ini tidak tertangkap tangan. Kejadian tanggal 27 Agustus 2016 baru ditangkap oleh Pak Rudiana itu ya tanggal 31 Agustus 2012 jam 12 siang berdasarkan informasi dari AF. Artinya kalau tidak tertangkap tangan harusnya dilakukan penyelidikan dulu, lapor polisi dulu dong. Ini sih enggak, berdasarkan BAP yang saya terima ya, Pak Rudiana ini menangkap dulu 7 orang itu, karena kalau Rivaldi kan udah di dalam satu nih, menangkap dulu 7 orang itu berdasarkan informasi dari AF, kemudian diinterogasi ya, kemudian baru dilaporkan jam 6:30 malam dengan jawaban pada nomor 5 dalam BAP-nya. Penyidik menanyakan, siapa saudara tahu pelaku, identitas para pelaku, disebut langsung secara gamblang oleh Pak Rudiana dalam jawabannya. Adapun pelaku pembunuhan Pina Eki ini adalah 1 kan, Eko Ramadhani, 2 bla bla, terus sampai 11 orang. Bayangkan Pak Rudiana tidak mengetahui langsung, tidak berada di TKP, bahkan dia tahunya dikabari oleh anggotanya ya. Ya itu anggotanya salah satu namanya. Anggotanya salah satu namanya yang saya tahu itu Ibtu Hasan ya Pak, kala itu ya. Ya, ya intinya nanti ada itu semua harus diperiksa tuh Bu ya, yang anggota-anggota itu berarti kan Betul, termasuk Ibtu Hasan. Ya. Ya. Nah, jadi seolah-olah dalam jawaban BAP itu ya, seolah-olah Pak Rudiana ini melihat langsung berada di lokasi, seolah-olah dalam jawabannya. Pak Rudiana tidak menjawab begini, berdasarkan hasil interogasi saya kepada misalnya salah satu pelaku, maka muncul nih 11 pelaku misalnya kan gitu. Itu Pak enggak, langsung saja
Ya, adapun pelaku itu Iya. namanya ini. Jadi seolah-olah Pak Rudiana ini mengetahui. Nah, sehingga dengan keterangan BAP Rudiana kemudian jadilah putusan pengadilan sampai 8 orang itu dihukum, ya. Menurut saya ini janggal. Dan kemudian yang kedua, dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya Bu, itu dakwaannya itu dalam putusannya sampai pembuktian itu tidak pernah terungkap perencanaannya bagaimana, dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, tetapi tidak pernah diungkap bagaimana perencanaannya, di mana merencanakannya, siapa yang merencanakan, apa saja perannya, sehingga penerapan pasal 340 pembunuhan berencana terhadap 8 orang itu menurut saya kalau terjadi tahun sekarang yang dikawal oleh netizen seluruh Indonesia bersama Ibu Widya ini, saya yakin tidak akan itu dihukum karena Ya janggal betul. pembuktiannya itu. Iya, cuma nggak tahu 2016 kenapa dengan skenario ya yang simple seperti itu kok kasihan itu 8 orang 8 bisa orang dihukum korban. yang 7 seumur hidup yang 8 tahun kan itu kasihan. Betul. Betul. Jadi ya tugas Kapolda masih banyak yang ingin diselamatkan ya Pak, terutama orang yang sudah divonis hukum itu ya. Ya itu kunci dari Rudiana. Nah, begini, Pak Rudiana kemarin kan ada salah satu orang yang datang ya Pak. Salah satu orang yang datang meminta keterangan dari Pak Rudiana atau Pak Rudiana dihadir. Yang namanya Pak Rudiana kan menolak. Ya, satu alasannya seperti ini, saya mau menghadapi itu asalkan dengan syarat, kata Pak Rudiana. Apa itu syaratnya? Yaitu asalkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang saat ini bebas itu ditetapkan jadi tersangka. Iya. Asalkan Berarti Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Itu permintaan Ibtu Rudiana. Ada apa isi kepala Rudiana ini? Itu yang saya pertanyakan. apakah Bu, kalau itu memang benar informasi itu, apakah tujuan dari Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono selamat, sehingga kalau Peggy Betul. Setiawan yang Itu diponis. satu. Ya, netizen bisa menilai itu satu. Peggy Setiawan yang aslinya biar selamat. Ya kan, ini kemarin Hotman Paris kan meminta Pak Hotman Paris kan meminta Ibtu Rudiana harap muncul, harus memberikan keterangan, harus diinterogasi. Dia mau asalkan sekarang ini yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka dulu. Jangan dibebaskan. Nah, itu apa sih sebenarnya cita-cita nawacita yang namanya Pak Rudiana ini? Melindungi siapa? Ya melindungi ya salah satu. Makanya saya bilang ada 3 ya Pak. Kita nggak boleh buka-bukaan. Satu adalah anak polisi, kedua adalah anak pejabat, dan ketiga cucu pejabat. Ya kan seperti itu. Oke, Itu aja. kemudian Bu, ini mungkin netizen juga sama bertanya. Pertanyaan kedua nyambung dari pertanyaan pertama. Ya. Kalau ada dugaan ya bahwa Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono ya, yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu, orang dia ada di lokasi kok Pak, gimana? Ya. Nah iya, makanya skenario utamanya adalah Rudiana, itu satu. Ya kan, kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak, ya tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Ada bukti. Nah, kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru. Yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan seperti itu. Akan terjadi pula dengan yang namanya Peggy Setiawan saat ini gitu. Bahaya. Iya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kemudian
Pak Rudiana itu tahu pelaku yang sebenarnya, ya Bu ya. Iya, Kan yang meninggal ini kan anaknya sendiri. betul. Kenapa sih dia sebagai nalurinya seorang ayah, juga posisinya sebagai seorang polisi? Kenapa kalau memang Pak Rudiana ini tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian dia tidak ungkap yang sebenarnya? Kenapa? Apa motivasinya? Apa yang ada yang Nah, ini disembunyikan? dia melindungi anak pejabat, Iya kan, tapi kalau dibanding dengan melindungi anaknya seseorang. sendiri, kan kalau dibanding dengan anaknya sendiri, harusnya sebagai seorang orang tua, kan harusnya lebih sayang dengan anaknya sendiri kan Bu? Ya, Daripada jabatan. Betul. daripada melindungi anak pejabat, kan begitu? Nah, Ya seperti apa betul. yang mendasari, apa yang bagi Pak Rudi, apakah ada yang ditakuti nih Rudiana? Sehingga dia Itu pasti rela. satu.